Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua tetap semangat, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, tentunya seperti biasa, sebelum kalian membuka video Ustazah, kalian sudah duduk manis, sudah siap dengan peralatan tulisnya, dan sudah membaca doa. Walaupun kalian sudah membaca doa, lebih baik kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kalian untuk menerima pelajaran atau materi yang Ustazah sampaikan. Oke, kali ini kita akan belajar subtema tentang pekerjaan di sekitarku pada mata pelajaran IPS mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi ada apa saja ya? Nah, lebih jelasnya, jangan lewatkan penjelasan Ustazah berikut ini. Sebelum kalian Ustazah kenalkan dengan kegiatan ekonomi, alangkah baiknya kalian mengetahui tentang pengertian kegiatan ekonomi. Apa ya kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi ini melibatkan atau yang ada dalam kegiatan ekonomi ini antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, intinya kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Lebih jelasnya, coba kalian lebih perhatikan penjelasan berikut ya. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan benda. Jadi suatu kegiatan yang menghasilkan benda itu disebut produksi. Nah, orang yang memproduksi atau yang menghasilkan barang tersebut atau benda tersebut disebut produsen. Kalau produksi kegiatan yang menghasilkan barang atau benda, kalau produsen itu orang yang memproduksi atau yang menghasilkan. Nah, jenis pekerjaan yang berhubungan dengan produksi antara lain ada petani, koki, penjahit, pengrajin mebel, dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Itu namanya distribusi. Orang yang berperan sebagai distribusi disebut distributor. Penyampai antara produsen dan konsumen namanya distributor. Sedangkan jenis-jenis pekerjaan yang bergerak di bidang distribusi antara lain penjual padi, ada penjual pakaian, pedagang sayur, penjual mainan, dan lain sebagainya. Itu tentang distribusi. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan suatu benda, baik berupa jasa ataupun berupa barang.
Nah, orang yang memakai atau yang menghabiskan disebut konsumen. Jadi orang yang mengkonsumsi disebut konsumen. Nah, jenis kegiatan di bidang konsumsi antara lain memakan, menggunakan HP, pengguna taksi, itu namanya konsumen atau kegiatan di bidang konsumsi. Kemudian pekerjaan di bidang produksi yang lebih detail atau lebih banyak lagi Ustazah berikan pada tabel berikut. Nah, ada petani padi, penjahit padi, koki, pengrajin mebel, pelukis, itu jenis-jenis pekerjaan di bidang produksi. Nah, dalam tabel tersebut sudah disajikan Ustazah barang yang dihasilkan dan deskripsi pekerjaannya. Selanjutnya, pekerjaan di bidang distribusi. Antara lain seperti pada tabel berikut, ada penjual padi, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual mainan, penjual makanan. Nah, seperti yang produksi tadi, itu ada barang yang berpindah, yang dipindahkan atau disampaikan. Sudah dijelaskan di situ termasuk deskripsi pekerjaannya. Nah, terakhir kegiatan di bidang konsumsi. Jenis pekerjaannya apa saja? Coba diperhatikan tabelnya. Memakan, barang yang dikonsumsi, makanan. Pengguna HP, menonton TV, pengguna taksi, cukur rambut. Nah, di situ ada yang dipakai apa atau yang dikonsumsi dan sudah dijelaskan deskripsi kegiatannya. Nah, itulah anak-anakku beberapa kegiatan di bidang kegiatan ekonomi, ada di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, berikut Ustazah punya teka-teki silang supaya tidak jenuh. Untuk menghilangkan kejenuhan, coba kalian perhatikan. Ustazah punya teka-teki yang pertama. Tempat bercocok tanam. Ayo, siapa yang bisa? Tempat bercocok tanam adalah ladang. Nah, nanti kalian buka buku kalian. Kemudian yang kedua, ada yang dihasilkan musisi. Apa ya yang dihasilkan musisi? Siapa yang bisa? Adalah musik, jawabannya betul. Kemudian, tempat membuat berbagai barang. Apa ya tempat membuat berbagai barang? Siapa yang bisa? Iya, betul. Pabrik. Kemudian ada tugasnya menjaga keamanan. Gampang ini. Ayo. Jawabannya satpam. Selanjutnya, karya yang dihasilkan pelukis. Nah, siapa yang bisa? Oke, jawabannya adalah lukisan. Kemudian, tugas utama mendidik dilakukan oleh siapa? Yaitu guru. Nah, yang terakhir, tidak kacau. Tidak kacau berarti aman. Nah, itulah anak-anak teka-teki silang untuk menghilangkan kejenuhan kita dan menambah wawasan kita. Nah, pada akhir video ini pesan Ustazah, rajinlah sholat, rajin mengaji, jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Kalian boleh meninggalkan sholat kalau sudah mati. Kalau masih hidup, walaupun sakit, tetap harus sholat. Dan tetap semangat untuk belajar dari jarak jauh. Ustazah ucapkan terima kasih dan marilah kita tutup materi
atau kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.